Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang proyek ujian akhir semester kami untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu mengenai proyek aplikasi web e-tilang. Sebelum masuk ke penjelasan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah ada saya, Deliana Wahyu Kusmaningati, dengan NIM 221051147. Ada Nicholas Debrito dengan akhir 057. Ada Ika Kusuma Wardani dengan akhir 058. Dan ada Derajat Salimibo dengan akhirnya 077. Baik, saya akan menjelaskan mengenai goals atau main goal dari Project Web e-Tilang Indonesia ini. Jadi, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan memakai teknologi web. Nah, AW atau singkatan dari aplikasi web e-Tilang ini Indonesia adalah website yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan juga pengelolaan tilang yang terjadi di Indonesia. Dan dokumen ini dari website ini menggambarkan secara rinci dan jelas mengenai persyaratan secara fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh software, termasuk interface pengguna, keamanan kinerja, dan integrasi dengan sistem yang ada. Dan spesifikasi ini bisa membantu dalam merancang, mengembangkan, dan juga menguji aplikasi web tilang Indonesia agar dapat berfungsi secara efektif dan juga efisien sesuai dengan tujuan penindakan pelanggaran lalu lintas. Aplikasi web tilang ini akan membantu dalam melakukan pemeriksaan status dan juga pembayaran tilang. Dan untuk administratornya ini, dia bertugas sebagai penyedia layanan, juga dapat lebih mudah dalam memproses pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dan untuk pemangku kepentingan seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan bank itu juga dapat dengan mudah memanfaatkan aplikasi ini untuk membantu proses penyelesaian pelanggaran tilang. Lalu di sini ada domain knowledge stakeholder, jadi di sini ada AW-nya, AW itu aplikasi web e-tilang, dan SKPL-nya itu adalah spesifikasi kebutuhan software atau SRS, Software Requirement Specification. Itu dokumen hasil analisis sebuah software yang berisi spesifikasi kebutuhan pengguna. DBMS ini berarti adalah Database Management System, artinya dia adalah software yang diaplikasikan untuk membuat juga memanage database dalam komputer. STNK ini adalah surat tanda nomor kendaraan, yaitu tanda bukti suatu kendaraan bermotor yang sudah terdaftar secara sah atas kepemilikannya oleh individu. Yang terakhir ada SIM, yaitu surat izin mengemudi, artinya surat yang dikeluarkan Polri yang menjadi tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan secara jasmani maupun rohani dan diakui pemahamannya serta keterampilannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dan di sini adalah bagian ya atau struktur organisasi dari stakeholdernya. Jadi ada manajemen project, terus ada tim pembimbing. Dari tim pembimbing ini kita akan disebar ke administrator, polisian, kejaksaan, pengadilan, bank, dan juga masyarakat. Dan saya akan menjelaskan rinciannya mulai dari tim pengembang dulu. Tim pengembang softwarenya ini atau developernya adalah tim developer yang akan merancang tugasnya mengembangkan dan juga mengimplementasikan aplikasi web e-tilang Indonesia atau AW yang merupakan audiens utama dari SKPL ini. Nah, mereka itu juga perlu memahami persyaratan fungsional dan non-fungsionalnya yang harus dipenuhi oleh aplikasi untuk memastikan pengembangan yang sesuai. Lalu ada manajemen project. Manajer project ini adalah yang bertanggung jawab atas project aplikasi AW yang perlu memiliki pemahaman yang dalam mengenai tentang hal ini, tentang aplikasi AW ini. Dan mereka akan menggunakan SKPL ini sebagai dasar untuk perencanaan project, pada alokasi sumber daya, penghapusan project, dan juga pengambilan keputusan strategis. Lalu yang ketiga adalah pihak pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek AW ini, seperti perwakilan lembaga kejaksaan, lembaga kehakiman atau organisasi yang terkait, dan juga merupakan audiens yang penting. Nah, mereka ini perlu memahami bagaimana aplikasi ini akan berdampak pada masyarakat dan
lingkungan sekitarnya. Yang terakhir sampai ke user. Nah, user ini merupakan, pengguna terakhir dari aplikasi AW ini, dan ini merupakan pihak yang akan menggunakan aplikasi tersebut dalam aktivitas sehari-hari mereka. Mereka juga perlu memahami bagaimana cara aplikasi ini akan berfungsi dengan baik dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi proses mereka, menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada business goals atau aturan bisnis. Ini adalah bagian dari business goals. Ada fact, conference, action in itu, competition, dan event. Selanjutnya untuk fact, di mana ini adalah apa ya, kayak hal-hal yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama, setiap masyarakat harus memiliki akun dengan username yang bisa terdaftar. Yang kedua, polisi juga harus memiliki akun dan nomor ID yang unik untuk dapat menerbitkan surat tilang. Yang ketiga, ada administrator yang dimana setiap administrator memiliki akun dan hak akses untuk dapat menjalankan dan mengelola website guna membuat laporan dan hasil analisis pelanggaran tilang. Yang keempat, ada lembaga kejaksaan dan pengadilan yang mempunyai hak akun dan akun untuk mengelola sistem dan memberikan informasi pelanggaran pada terpidana tilang. Yang kelima, ada setiap perwakilan dari masing-masing bank yang telah terafiliasi ini harus memiliki ID unik ya, hasil dari afiliasi dengan perusahaan yang mewakili dari identitas tiap bank. Di mana nanti bank itu akan memiliki hak untuk menjadi perantara pembayaran dari si terpidana tilang. Yang terakhir adalah setiap surat tilang ini memiliki ID yang unik dan harus tercantum tanggal dan identitas pelanggar juga nomor STNK. Selanjutnya ada consent atau membatasi aksi-aksi yang dilakukan oleh sistem atau user. Yang pertama, hanya masyarakat yang memiliki ID dan nomor SNK yang tepat yang dapat melihat status surat tilangannya sesuai nomor ID surat tilang dan nomor SNK. Yang kedua, pembayaran ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 24 jam setelah terpidana tilang memilih banknya. Yang ketiga, masyarakat umum hanya dapat mengakses informasi umum dan tidak dapat mengakses surat pelanggaran jika jika ID dan nomor SNK yang dimasukkan itu tidak tepat. Lalu yang keempat, penerbitan surat tilang hanya dapat dilakukan oleh anggota polisi untuk ditindaklanjuti atau diakses oleh kejaksaan serta pengadilan. Selanjutnya ada action in rules. Atau aturan yang memicu terjadinya beberapa aktivitas dengan kondisi tertentu. Yang pertama, jika masyarakat umum mencoba mengakses surat tilang namun salah ID surat tilang dan nomor SNK-nya, maka akan mengeluarkan pesan bahwa nomor surat tilang tidak valid dan harap masukkan nomor yang benar. Yang kedua, jika masyarakat harus mendaftarkan akunnya tetapi nomor SNK yang dikirimkan yang dimasukkan salah, maka akan memberikan pesan kode OTP tidak sesuai dan akan kembali ke menu sebelumnya. Yang ketiga, jika masyarakat umum ingin melihat status tilang dengan memasukkan nomor STNK-nya tetapi tidak ditentukan, maka akan mengeluarkan pesan Anda belum memiliki catatan pelanggaran lalu lintas. Yang keempat, jika pengguna mengirim jumlah pembayaran denda berlebih, maka kelebihan dananya akan dikembalikan oleh pengatur. Kalau influencer ini adalah kebaikan dari action itu, terus dia akan ketika kondisi benar dia akan menyebutkan sesuatu dan menciptakan suatu fakta baru atau informasi baru. Yang pertama, jika masyarakat umum mencoba mengakses surat tilang dengan memasukkan ID surat tilang dan nomor SNK yang tepat, maka dia akan mengeluarkan pesan informasi detail dari pelanggaran. Yang kedua, jika masyarakat umum ingin melihat status tilang dengan memasukkan nomor SNK tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan pesan status tilang tidak ditemukan. Ini yang berarti yang bersangkutan tadi belum memiliki pelanggaran yang tercatat.
Selanjutnya ada computation, di mana ini adalah aturan yang menentukan komputasi apa yang harus dikerjakan oleh sistem menggunakan formula matematika atau algebra tertentu. Yang pertama, sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor handphone yang ingin didaftarkan. Yang kedua, sistem akan memeriksa akses akun. Yang ketiga, sistem akan mengupdate status tilang tiap surat tilang mengalami progress. Yang keempat, sistem akan menjumlah nominal tagihan dari jumlah pelanggaran yang tercatat dan belum terbayar. Yang terakhir adalah sistem akan mengumpulkan seluruh informasi dan merangkumnya menjadi laporan untuk dianalisis di wilayah. Selanjutnya ada operating environment, di mana ini adalah situasi atau kondisi yang diharapkan dapat dipenuhi oleh user agar aplikasi tersebut akan berjalan. Yang pertama dari sisi hardware-nya itu harus menggunakan PC atau komputer, laptop ataupun handphone. Yang kedua ada sisi software-nya atau perangkat lunak-nya itu adalah harus menggunakan web browser seperti Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari dengan syarat pokoknya semuanya harus terhubung dengan internet. Selanjutnya ada functional requirements, yaitu menggambarkan layanan-layanan apa yang ada dalam sistem AW ini. Pertama, dalam sistem AW ini memiliki fitur registrasi akun, di mana nantinya user baru harus mendaftarkan registrasinya, mendaftarkan akunnya di menu registrasi akun. Yang kedua adalah login, nantinya user akan memasukkan password dan nomor handphone atau email yang sudah didaftarkan dalam menu registrasi akun. Ketiga ada pengecekan status tilang, di mana nantinya user akan memasukkan nomor SNK atau ID surat tilangnya. Yang keempat catatan data tilang, di mana ini harus dilakukan oleh polisi, nantinya akan menerbitkan surat tilang. Yang kelima, pembayaran data tilang melalui bank-bank yang sudah terafiliasi. Yang keenam, pengelolaan tuntutan tilang yang bisa dilakukan bersama-sama oleh pengadilan dan kejaksaan. Yang terakhir adalah pelaporan dan analisis tilang. Yang ini adalah dilakukan oleh administrator, di mana surat tilang akan dikumpulkan informasinya untuk dianalisis guna membuat regulasi lebih lanjut ke depannya. Selanjutnya ada non-functional requirement atau kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan sebuah kebutuhan yang menitik beratkan pada properties perilaku yang dimiliki oleh sistem. Yang pertama ada kinerja atau performance. Di sini kami harus menilai apakah seberapa responsifnya sistem, kapasitasnya, skalabilitas, dan efisiensinya. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Itu dinilai dari proteksi data, apakah data pribadi dan informasi terlindungi dengan baik dari akses yang tidak sah, dan ada otorisasi, hanya pengguna yang memiliki wewenang, ada enkripsi, data harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi, dan ada audit log. Yang ketiga ada kebutuhan perlindungan keamanan, yaitu kami menilai dari pencegahan penyerangan, sistem harus memiliki mekanisme perlindungan terhadap serangan cyber. Terus ada pemulihan bencana, yaitu strategi untuk pemulihan bencana untuk memastikan kesediaan sistem jika terjadi kegagalan atau kerusakan. Yang terakhir ada atribut kualitas perangkat lunak, yaitu dinilai dari yang pertama keterandalan, sistem harus berjalan dengan tingkat keterandalan yang tinggi dan minim kesalahan yang dapat mengganggu layanan. Selanjutnya ada nilai keberlanjutan, pastikan bahwa sistem dapat dioperasikan dengan mudah dalam jangka waktu yang panjang. Dan perubahan perundangan dapat diintegrasikan dengan lancar. Selanjutnya ada pemeliharaan, sistem harus dirancang dengan cara yang memudahkan pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak. Dan yang terakhir ada interoperabilitas, sistem harus dapat berintegrasi dengan sistem yang lain yang digunakan oleh lembaga penegak hukum atau pihak-pihak yang lain. Lanjut. Selanjutnya ada high level design. Yang pertama ada use case diagram dari aplikasi web tilang Indonesia yang kita buat ini. Bisa dilihat dari gambar di samping. Selanjutnya ada activity diagram registrasi akun dan di sebelah kanan ada activity diagram login.
Di sebelah kiri ada activity diagram pengecekan status. Di sebelah kanan ada activity diagram pencatatan data tilang. Di sebelah kiri ada activity diagram pembayaran denda tilang dan di sebelah kanan ada activity diagram pengolahan tuntutan. Yang terakhir ada activity diagram laporan dan analisis. Selanjutnya adalah UI UX. Sekarang saya akan mendemonstrasikan prototipe dari aplikasi e-tilang Indonesia. Di sini sekarang ini adalah tampilan paling awal ketika aplikasi e-tilang Indonesia ini dibuka. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan daftar ataupun login. Setelah muncul layar login akun, pengguna dapat masukkan akun yang sudah terregistrasi. Pada menu layanan utama ini, pengguna dapat memasukkan nomor STNK untuk memeriksa status dari tilang. Setelah nomor STNK dimasukkan, akan muncul rincian tilang yang berisi data-data dari tilang, yaitu nama, nomor kendaraan, tanggal, dan jenis pelanggarannya, serta total denda. Pada total denda ini, pengguna dapat memilih apakah dapat melakukan transfer ataupun lewat e-wallet. Yang terakhir, sistem arsitektur. Untuk lingkungan pengembangannya, merupakan lingkungan pengembang aplikasi web di mana dalam merencanakan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman dan database server yang menampung data user, data barang, dan data transaksi. Sedangkan untuk coding program dibutuhkan kode editor berusaha Visual Studio Code. Setelah aplikasi sudah selesai dengan kebutuhan dan bebas bug atau error, maka aplikasi akan disimpan di web server. Untuk lingkungan implementasinya, ini adalah lingkungan di mana user, pelanggan, administrator, atau sistem untuk dapat melakukan akses aplikasi dengan puzzle melalui berbagai web browser yang telah terkoneksi melalui internet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.